Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Mendiunita dengan NIM 4520004. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS Tafsir dan Hadis Filsafat. Dalam video ini saya akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 269. Yang kedua yaitu surat Al-An'am ayat 130 sampai 131. Selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Dan poin keempat yaitu hadis tentang epistemologi. Pembahasannya pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Yutil hikmata maya wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yazakkaru illa ulul albab, yang artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 ini telah ditafsirkan oleh Al-Mukhtasar yang memberikan ketepatan dalam berbicara dan bertindak kepada para hamba yang dia kehendaki. Dan siapa yang diberikan hal itu berarti dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dengan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang mempunyai akal sempurna, yang mendapatkan cahaya dan petunjuk dari Allah. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Allah telah memberi kita akal fikiran, Allah telah memberi kita Al-Quran sebagai pedoman dan tunjuk hidup kita. Maka dari itu kita harus menggunakan akal yang telah diberikan Allah ini, akal yang sempurna, agar kita dapat kembali ke jalan Allah dan mempergunakan akal tersebut dengan hal-hal yang baik, bukan mempergunakan akal tersebut dengan yang tidak baik. Ayat yang kedua yaitu surat Al-An'am ayat 130 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam yatikum rasulun minkum yahusuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu sahidna ala anfusina wa kharrat humul hayatud dunya wa syahida ala anfusihim annahum kanu kafirin. Artinya yaitu, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Dari penafsiran Quran Surat Al-An'am ayat 130 ini dapat kita lihat bahwa Allah telah mengirim seorang rasul kepada kita, yaitu Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad kita ambil sebagai suri tauladan untuk kehidupan kita, di mana Nabi Muhammad telah menjelaskan tentang yang mana itu perintah, larangan, kebaikan serta keburukan. Dan jika kita melakukan suatu kebaikan, maka yang kita dapat adalah kebaikan. Karena apa? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan maka akan diberikan balasan istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak mengikuti atau tidak patuh kepada Allah, ajaran Rasul, maka kita termasuk orang-orang yang sesat atau orang-orang yang merugi. Surah An'am ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika alam yakur rabbuka muhlikal qura
bizulmi wa ahluha ghafilun. Artinya, yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Ayat ini menjelaskan tentang Allah yang menghardik jin dan manusia tentang sebagaimana sikapnya terhadap Rasul, sikap mereka yang menentang setiap ajaran yang telah dibawakan oleh Rasul. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang hikmah diutusnya Rasul, di mana suatu kaum tidak akan dimusnahkan oleh Allah jika mereka tidak mengetahui apa-apa. Untuk itulah gunanya diutus Rasul sebagai suri tauladan atau sebagai contoh bagi manusia agar manusia memiliki atau masuk kepada jalan-jalan kebenaran atau jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Jika manusia tetap menentang atau tetap tidak menerima tentang ajaran Rasul tersebut, maka ia akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang ketiga yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dalam tafsiran ayat ini dijelaskan bahwa atau telah diperingatkan kepada kita untuk tidak bergunjing atau mencari keburukan atau mengatakan keburukan orang lain, karena sesungguhnya Allah telah menutup aib seseorang atau menutup aib orang lain, dan mengapa kita sebagai manusia harus menyebutkan tentang aib tersebut atau menjelek-jelekan orang tersebut. Dan sesungguhnya jika kita menyebutkan suatu keburukan orang lain, maka itu sama artinya kita memakan daging saudara kita sendiri. Maka Allah melarang keras kita atau sangat-sangat melarang kita untuk menggunjing atau menyebutkan keburukan orang lain. Poin yang terakhir yang saya bahas dalam video kali ini yaitu tentang epistemologi, di mana epistemologi adalah tentang menuntut ilmu, di mana Allah telah menganjurkan kepada kita agar selalu menuntut ilmu, karena ilmu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis yang saya paparkan di atas dapat kita lihat bagaimana sangat bergunanya atau sangat pentingnya ilmu bagi kita, dan Allah telah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia akan dilindungi sampai ia kembali ke dalam rumahnya. Dan Allah juga telah menegaskan di dalam Al-Quran, di mana bunyinya yaitu Iqra, di mana Allah menyuruh kita untuk selalu membaca, di mana adalah membaca merupakan salah satu jalan untuk kita mendapatkan ilmu tersebut. Maka dari itu, sama-samalah kita menuntut ilmu dan selalu menambah ilmu kita, karena sesungguhnya ilmu akan selalu ada dan ilmu akan selalu bermanfaat bagi kita, baik dimanapun itu dan kapanpun itu. Itulah pemaparan saya pada video kali ini. Saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun yaitu buah durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.